Komisi 5 DPR RI menilai program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA saat pandemi COVID-19 tidak tepat karena TAPERA akan memungut iuran sebesar 3% dari gaji bulanan para pekerja di Indonesia. Komisi 5 DPR RI mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat menggunakan transportasi umum. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kebijakan larangan mudik di tengah pandemi COVID-19, meskipun efektivitasnya terhadap penyebaran COVID-19 dirasa kurang maksimal. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusrayanti dan rekan saya. Saya Windy Nugroho, pagi. Ya, semangat. Semangat ya. Udah hari Jumat, kalau misalnya di DPR RI ini sebenarnya sudah masuk masa reses. Kan kalau misalnya kemarin juga pemirsa juga sudah melihat ya, bahwa sudah adanya rapat paripurna, salah satunya yaitu penutupan masa persidangan yang kemarin. Ya, kemarin ditutup dengan banyaknya aksi atau demonstrasi datang ke DPR RI, walaupun sempat ricuh sedikit ya, tapi sedikit ya. Yakin itu kalau kayak seperti itu dibilang sedikit? Ya, kalau kita bilang kan memang batas untuk memberikan satu inspirasi ke DPR RI ini kan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Artinya para unjuk rasa diharapkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi pada saat misalnya sudah selesai waktu yang sudah ditentukan oleh aparat kepolisian, ya pasti dia akan diusir. Ataupun mungkin sedikit agak kekerasan, mungkin didorong ya, tapi tidak ada pemukulan dari aparat. Ini yang menjadikan mungkin berita-beritanya seolah-olah ada rusuh, tapi enggak. Mungkin mereka hanya membakar ban saja, seolah-olah mungkin ada kerusuhan. Sebenarnya seperti sayangnya itu harus terjadi kemarin. Sebenarnya sih harusnya nggak terjadi ya. Lebih baik kita bisa aman, bisa tenang untuk bisa menyampaikan aspirasi yang diinginkan. Toh juga pimpinan juga menerima kok perwakilan dari pendemo. Ya, ya kan? artinya memang kemarin sudah selesai ya untuk para unjuk rasa bisa pulang ke rumahnya, tidak ada bentrok yang begitu berarti artinya ya. Hanya mungkin dorongan karena memang waktu untuk memberikan aspirasinya sudah selesai waktunya. Ini mungkin banyak yang belum tahu. Tapi pokoknya pagi hari ini sebenarnya ya pemirsa ya, di gedung DPR ini juga ada satu kegiatan bersepeda. Sepeda. Ini kamu masih lihat nggak ngos-ngosan, capek, keringat. Jadi mau nggak mau sebelum ke studio harus bersepeda dulu setiap pagi jam 6 nih di DPR RI memang sudah melakukan sepeda. Agak-agak bau-bau keringet sih memang ya? Sih ya saat ini pemirsa ya. Tapi kalau misalnya itu harus tetap jaga kesehatan. Setidaknya memang di sini di DPR ini adanya bersepeda itu setidaknya bisa bersama-sama, tapi tetap menjaga jarak loh. Karena kalau misalnya pun berolahraga bersama tetap harus menjaga jarak. Ya, jadi buat Anda semua, ini kebanyakan tapi bersepeda ini ada para karyawan DPR RI ini melakukan kegiatan sepeda bagus sekali ya. Misalnya mereka tetap melakukan olahraga di pagi hari, sepeda muter-muter di DPR kan cukup capek juga sebenarnya kalau dilakukan berapa kali putaran ini tadi ya. Betul. Yang mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama, Komisi 5 menilai timing TAPERA tidak tepat. Komisi 5 DPR RI menilai program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA saat pandemi COVID-19 tidak tepat. Karena TAPERA akan memungut iuran sebesar 3% dari gaji bulanan para pekerja di Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Komisi 5 DPR RI menilai program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA saat pandemi COVID-19 tidak tepat karena TAPERA akan memungut iuran sebesar 3% dari gaji bulanan para pekerja di Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mempertanyakan program TAPERA di saat pemerintah menunda seluruh kebutuhan belanja modal dan dialihkan kepada belanja yang mendesak. Terlebih lagi, saat ini banyak masyarakat yang terdampak PHK dan masih harus membayar iuran BPJS.
Menurut Suryadi, peraturan pemerintah untuk program Tapera seharusnya keluar 2 tahun lalu. PP ini harusnya keluar 2 tahun lalu. Ya, nah, catatan kita pertama waktu yang tidak tepat. Ya, di saat masyarakat ya terbebani dengan pandemi COVID-19, kemudian juga ada kenaikan iuran BPJS, nah ditambah lagi pemotongan gaji ya sebesar 3%. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menilai semangat PP Tapera sangat bagus karena dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan rumah. Namun masih perlu evaluasi dalam implementasinya karena masih banyak masyarakat yang terbebani dengan program tersebut. Karena memang rumah tempat tinggal ini adalah kebutuhan dasar bagi warga. Tetapi dalam implementasinya itu yang harus dievaluasi. Nah, itu mungkin dalam tataran PP atau kan permen yang harus dievaluasi ataukah dalam tataran teknis di lapangan karena pada kenyataannya masyarakat kecil itu justru merasa tidak terbantu tetapi justru merasa terbebani. Fitian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mempertanyakan program Tapera di saat pemerintah menunda seluruh kebutuhan belanja modal dan dialihkan kepada belanja yang mendesak. Terlebih lagi saat ini banyak masyarakat yang terdampak PHK dan masih harus membayar iuran BPJS. Menurutnya PP tentang Tapera seharusnya keluar 2 tahun lalu. Sementara itu anggota Komisi 5 Sudewo yang menilai bahwa semangat PP Tapera sangat bagus karena dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan rumah. Akan tetapi evaluasi masih dibutuhkan dalam implementasi karena masih banyak masyarakat yang terbebani dengan program tersebut. Ya, melihat masa sampai saat ini juga kan seperti itu ya, masih masa pandemi dan ada beberapa juga pemutusan hubungan kerja. Ini yang juga menjadi dasar bahwa apakah juga memang untuk masalah program ini juga harus tetap dilakukan untuk saat ini. Padahal memang tadi sudah dikatakan kan kalau misalnya 2 tahun yang lalu sebenarnya program ini sudah bisa keluar, tapi sampai saat ini baru bisa diimplementasikan di lapangan pada saat masa pandemi. Ya, juga ya. Agak-agak sedikit miris ya. Iya. Pemerintah lagi irit-irit, kamu harus dipotong 3%. Iya, itu dia. Ya, kemudian di berita kedua terkait dengan DPR, ingatkan masyarakat patuhi protokol kesehatan saat bepergian. Komisi 5 mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat menggunakan transportasi umum. Berikut berita selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat menggunakan transportasi umum. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Suryadi mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan saat masyarakat kembali beraktivitas di luar rumah, serta berpergian menggunakan transportasi umum seperti kereta, angkutan kota, bis kota, ataupun ojek online. Bambang Suryadi prihatin dengan kondisi pandemi COVID-19 yang trennya mengalami pertambahan kasus setiap harinya. Perlu adanya kesadaran dari seluruh masyarakat untuk saling menjaga diri, menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Negara harus memikirkan soal pertama kan faktor ekonomi. Nah ini kan saling terkait, Pak. Nah tapi protokol kesehatan itu yang terpenting gitu. Semua orang menjaga kesehatan. Pertama semua orang pakai masker. Kedua semua usahakan untuk tidak kontak body kan gitu. Nah bagi yang sakit ya harus jujur, harus menyampaikan, harus isolasi diri atau berobat dan lain sebagainya. Mengenai sejumlah transportasi umum yang mulai beroperasi kembali di tengah pandemik, Bambang Suryadi mengungkapkan, DPR RI mengajak seluruh masyarakat untuk dapat disiplin, mematuhi protokol kesehatan yang ada, agar angka kasus COVID-19 di Indonesia bisa berkurang dan pandemik segera berakhir. Kunci disiplin diri itu bagi yang terpenting itu adalah itu. Apakah kita setuju dan tidak setuju soal ojol ini berjalan, sudah bekerja kembali, saya pikir ya nggak bisa kita mau melarang-larang gitu. Yang terpenting protokol kesehatannya, itu yang nomor 1 gitu. Oki Zulindra dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR Bambang Suryadi mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan saat masyarakat kembali beraktivitas di luar rumah serta bepergian menggunakan transportasi umum seperti kereta, angkutan kota, bis kota ataupun ojek online. Pencegahan diri
Agar terhindar dari penyebaran virus, mesti dimulai dari diri sendiri dan juga diinisiasi para penyedia jasa transportasi umum bersangkutan. Mengenai sejumlah transportasi umum yang mulai beroperasi kembali di tengah pandemi, Bambang juga mengungkapkan bahwa DPR mengajak seluruh masyarakat untuk dapat disiplin mematuhi protokol kesehatan yang ada agar angka kasus COVID-19 di Indonesia bisa berkurang. Ya, kalaupun misalnya memang menggunakan transportasi umum ini memang harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Jadi sebenarnya kita memang harus selalu sadar bahwa selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Karena ini memang merupakan tanda ataupun langkah preventif kita supaya misalnya juga bisa menghentikan penularan yang begitu cepat. Ya, dan dengar-dengar pemerintah sedang menyiapkan aturan bahwa akan ada sanksi bagi masyarakat. Tapi di beberapa titik di Jakarta juga sudah ada sanksinya loh. Sanksi sudah ada. Tapi ada yang disuruh menyapu 10 menit, ada yang push up, ada yang bayar. Katanya denda 250.000 nantinya. Ada yang 250.000 katanya seperti itu. Ya mudah-mudahan agar masyarakat bisa melakukan evaluasi diri untuk bisa lebih disiplin lagi untuk misalnya keluar menjaga SOP tentang kesehatan ini pentingnya. Kemudian di berita ketiga terkait dengan Komisi 5 DPR evaluasi arus mudik dan balik lebaran tahun 2020. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kebijakan larangan mudik di tengah pandemi COVID-19. Meskipun efektivitasnya terhadap penyebaran COVID-19 dirasa kurang maksimal. Berikut berita selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kebijakan larangan mudik di tengah pandemi COVID-19, meskipun efektivitasnya terhadap penyebaran COVID-19 dirasa kurang maksimal. Ditemui usai raker dengan Menhub, anggota Komisi 5 DPR RI Gatot Sujito menilai larangan mudik lebaran di tengah pandemi membuat permasalahan lalu lintas ketika mudik turun drastis, seperti kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. Gatot menyoroti banyak himbauan pemerintah terkait mudik kemarin yang membingungkan masyarakat, seperti perbedaan antara mudik dan pulang kampung, serta terkait pembuatan surat izin keluar masuk atau SIKM. Pemerintah mengeluarkan larangan mudik, maka masyarakat di dalam image masyarakat itu akan menjadi satu kesulitan baru manakala melanggar ketentuan ini. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mengapresiasi aparat lalu lintas yang mengedepankan pendekatan persuasif terhadap para pelanggar larangan mudik. Selain itu, Suryadi juga menyayangkan kendaraan yang lolos mudik padahal sudah ada PSBB maupun pelarangan mudik. Misalnya di DKI ada sekitar 86% pelanggaran itu dilakukan pendekatan persuasif dengan menyuruh kendaraan itu putar balik. Di satu sisi kita apresiasi, tapi di sisi lain ada juga catatan-catatan kita. Pertama, adanya perlakuan yang berbeda. Ada kendaraan yang melakukan pelanggaran disuruh putar balik, ada kendaraan lain yang melakukan pelanggaran sama tetapi diberikan tilang. Nur Fuad dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Gatot Sujito menilai bahwa larangan mudik lebaran di tengah pandemi membuat permasalahan lalu lintas ketika mudik turun drastis seperti kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. Ia menyoroti himbauan pemerintah terkait mudik yang membingungkan masyarakat seperti perbedaan mudik dan pulang kampung serta tentang surat SIKM. Sementara itu, anggota Komisi 5 Suryadi juga mengapresiasi aparat lalu lintas yang mengedepankan pendekatan persuasif terhadap para pelanggar larangan mudik. Ia pun mengkritik perlakuan atau sanksi berbeda terhadap pelanggar mudik serta mempertanyakan kendaraan yang masih lolos mudik saat PSBB ketat diberlakukan. Iya sih, kalaupun misalnya memang ini kan evaluasi lebaran tahun ini, tahun 2020, walaupun mungkin mudik dilarang pada saat itu dikarenakan memang pada saat itu juga masih tinggi-tingginya untuk masalah penularan. Ya. Jadi kalaupun misalnya memang mudiknya udah nggak ada ataupun cuma dalam jumlah sangat sedikit sekali, kalaupun mudik harus ada surat SIKM, tapi juga nggak terlalu efektif karena memang penularan masih tinggi. Ya, penularan masih tinggi mungkin saja karena kesadaran masyarakat juga masih rendah. Mungkin saja. Mungkin. Nah, Anda semua termasuk yang mudik atau enggak? Termasuk yang kucing-kucingan nggak sih? Nah, kan banyak sekali ini yang mencoba untuk lucu ya kalau kemarin kejadian ada yang masuk di kolong mobil, ada yang di mobil bak tertutup pura-pura dia ke bengkel gitu ya. Betul.
Saking-sakingnya orang pengen. Nah, ini menjadikan catatan penting buat DPR RI bahwa evaluasi seperti ini penting, walaupun misalnya gregetnya kurang ya, misalnya gitu ya, untuk pemerintah masih. Jadi sepertinya banyak akal untuk masih bisa akal namanya mudik di tahun ini ya, kemarin. Tapi kalau misalnya nanti Idul Adha, nah ini sudah ada beberapa banyak kelonggaran, harus tetap hati-hati. Karena bisa saja di beberapa daerah ini setidaknya untuk melaksanakan atau melakukan ataupun menjalankan protokol kesehatan ini masih sangat minim. Masih minim dan jumlahnya, penyebarannya masih cukup tinggi. Artinya Anda semua juga harus tetap waspada bahwa hari ini hingga saat ini memang jumlah korban terdampaknya juga masih sangat tinggi. Ini harus menjadi catatan kita semua. Betul sekali. Pemirsa, 3 informasi sudah kami hadirkan ke hadapan Anda. Setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu dan kami sudah siap nih dengan surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ya pemirsa, pada pagi hari ini setidaknya sudah ada surat kabar yang di meja kami. Tapi kalaupun misalnya memang pada hari Jumat terbiasa sebenarnya beberapa berita-berita misalnya seputar pariwisata ataupun juga film apa yang sedang hits yang untuk bisa ditonton, tapi kan belum buka bioskopnya. Belum buka, jadi belum bisa memberikan informasi ya. Bioskop mana yang dibuka, film-film mana yang bagus, tempat wisata. Ya, kalaupun ke tempat wisata ini semuanya juga harus jaga jarak dong. Waktu itu kan juga sudah pernah ada beberapa titik-titik tempat wisata malah semuanya berdekatan. Banyak juga yang mengatakan bahwa misalnya berlibur ke suatu tempat pun jika menginap di hotel, sarapannya kayak makan prasmanan. Nggak bisa, udah nggak kayak bisa. Dulu ya. Nggak bisa, itu semuanya sudah bukan prasmanan ya, jadi diambilin ya. Jadi di serve oleh para pelayar dia dari sana, auto waitersnya. Karena mungkin mengurangin bentuk aktivitas interaksi ya. Iya dong, tidak boleh banyak sentuhan ya. Dan pemirsa, apa saja yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda? Kami masuk dalam headline surat kabar. Pagi ini saya akan bacakan di harian Kompas, Joko nyaman di Malaysia. Buron kasus hak tagih Bank Bali, Joko Sugiarto Chandra merasa sudah betah berada di Malaysia dan tidak berminat untuk kembali tinggal di Indonesia. Apapun hasil dari permohonan peninjauan kembali perkaranya di pengadilan. Joko juga diketahui memiliki bisnis yang cukup mapan di Malaysia. Kehadiran Joko di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini membuat perkaranya menjadi perhatian karena ia telah berstatus buron sejak tahun 2009. Bahkan ia sempat mengurus KTP elektronik di Kelurahan Grogol Selatan dan melakukan perjalanan ke Pontianak dengan pesawat pada 19 Juni 2020. Polisi menerbitkan surat jalan Joko Chandra ke Pontianak yang ditandatangani Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Prasetyo Utomo. Nah, kalaupun misalnya ternyata Joko Chandra ini nyaman tinggal di Malaysia, nah harus dilihat kembali. Kok buronan tapi bisa dengan leluasa ya seperti ini?
Ini masih diusut juga oleh aparat kepolisian kalau kita bicara masalah Joko Chandra. Ini bisa lolos masuk padahal dia masuk lagi ke Indonesia, satu bikin hari KTP. Ya, setelah putusan bisa kabur dengan membawa uang yang cukup banyak, bisa kembali melakukan PK atau peninjauan kembali. Dan tinggal di Malaysia dengan bisnis yang sangat mapan. Ya enak ya, udah bawa duit terus mapan di Malaysia. Pertanyaan masyarakat bagaimana dengan kondisi kekuatan hukumnya di Indonesia ya. Kemudian di Harian Kompas juga mengangkat masalah kurikulum adaptif kini masih dinanti. Guru membutuhkan panduan pembelajaran jarak jauh agar bisa menjaga atau mengajar berdasarkan kebutuhan setiap siswa. Kehadiran panduan di awal tahun ajaran ini akan sangat membantu guru dan orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Panduan berupa kurikulum adaptif ini diharapkan segera direalisasikan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekolah menjalankan sistem sendiri-sendiri dalam proses pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun luring. Kalaupun misalnya cara belajar mengajar ini sudah berbeda saat ini ya dikarenakan masa pandemi, dan kalaupun misalnya melihat dengan kondisi bagaimana kesiapan saudara-saudara kita di daerah, jangankan di daerah, di kota Jakarta saja ada beberapa juga masyarakat yang masih belum bisa memiliki alat digital yang memang bisa melakukan belajar mengajar secara daring ini. Jadi kalaupun misalnya apakah ini efektif, mungkin saja ini belum efektif karena belum tentu semua daerah juga bisa mengcover kebutuhan yang ada. Begitupun juga guru-guru dengan skill yang ada, apakah juga bisa sudah mumpuni untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, setidaknya tidak ada terlalu ada jarak ataupun misalnya pada saat pertemuan fisik nantinya juga bisa dilakukan kembali tahun depan. Nah, itu berarti juga efektivitas dari belajar daring ini yang harus diperhatikan juga dan evaluasi. Kamu tahu nggak ada juk-juk yang dilontarkan para ibu-ibu di rumah bahwa mereka juga membutuhkan sertifikasi karena mereka sampai saat ini sudah mulai mengajar anak-anaknya di rumah. Jadi tidak hanya guru saja yang mendapatkan sertifikasi guru, tapi para ibu-ibu di rumah juga karena mereka juga sekarang baru tahu rasanya mengajar anak-anak, menunggu anak-anak yang belajar, minta sertifikasi guru juga. Nilai positifnya adalah berarti para orang tua di rumah semakin bisa pintar. Bisa pintar. Bahkan jangan sampai misalnya juga tidak mengerti apa-apa. Karena memang pendidikan dari rumah adalah dasar pendidikan yang paling penting untuk anak-anak kita ke depannya ya. Dan pemirsa, informasi detailnya, informasi tadi ini ada semuanya di Harian Kompas yang terbit pada hari ini, Jumat 17 Juli tahun 2020. Kami akan jeda kembali, kami hadir dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Masa pandemi ini sepertinya banyak yang mengatakan masa di saat masa sulit. Tapi kalaupun misalnya ada beberapa juga masyarakat yang menanyakan beberapa program pemerintah kok tidak diberlakukannya, padahal misalnya sudah ada dulunya diberikan angin segar. Misalnya nih adanya misalnya dengan kondisi program Tapera maupun jaminan hari tua. Tabungan perumahan rakyat. Anda sudah punya rumah belum? Belum. Masih banyak yang belum punya rumah. Kalau bicara masalah rumah dan ada harapan punya rumah, seolah-olah seneng ya beritanya. Ya. Harusnya udah ditunggu udah lama. Tapi program pemerintah itu kan juga banyak. Kalau ada yang mengatakan ada jaminan hari tua, ada juga misalnya Tapera. Bedanya ini apa sih? Itu kan juga kan kalau ya ini kan memang kalau JHT ini kan dari Kementerian Tenaga Kerja ya kalau tidak salah yang mengeluarkan jaminan hari tua. Nah, kalau Tapera?
Tapera ini seluruhnya. Tapi nggak tahu ya, apakah memang kalau JHT sudah dialihkan ke Tapera ini menjadi persoalan atau tidak? Karena memang beberapa orang kalau kita lihat Tapera kan sebenarnya kan untuk memilikinya sekarang, bukan untuk hari tua nanti. Nah, ini yang akan kami hadirkan ke depan Anda. Kami bahas sedikit banyak nantinya pemirsa mengenai tumpang tindihnya Tapera dan jaminan hari tua. Tapi kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Tumpang tindihnya Tapera dan JHT. Penerbitan PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat menimbulkan polemik dalam masyarakat. Beberapa ketentuan dalam PP tersebut memiliki kesamaan dengan fasilitas manfaat layanan tambahan atau MLT dalam program jaminan hari tua atau JHT. Di antaranya terkait manfaat pembiayaan program perumahan untuk pekerja swasta. Adapun permasalahannya adalah bagaimana implikasi PP penyelenggaraan Tapera dan PP penyelenggaraan JHT terhadap program perumahan bagi pekerja swasta. Program perumahan bagi pekerja swasta tidak hanya diatur oleh PP penyelenggaraan Tapera, akan tetapi juga PP penyelenggaraan program jaminan hari tua. Kedua peraturan pemerintah tersebut memiliki kemiripan, diantaranya terkait jenis pemanfaatan dana Tapera dalam fasilitas perumahan. Ini mirip dengan fasilitas manfaat layanan tambahan. Implikasinya kedua program tersebut menimbulkan duplikasi, baik dari manfaatnya maupun terhadap iuran peserta, sehingga menjadi beban bagi pekerja. Karena itu DPR RI perlu mengingatkan pemerintah untuk meninjau kembali beberapa aturan dalam PP penyelenggaraan Tapera agar tidak membebani pekerja. Pemerintah akan mewajibkan semua pekerja di Indonesia menjadi peserta iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Untuk itu, gaji mereka akan dipotong 3% setiap bulannya untuk disetorkan ke Badan Penyelenggara atau BP Tapera. Layaknya BPJS Kesehatan, iuran tersebut dikumpulkan di BP Tapera untuk menyediakan pembiayaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut tentu menimbulkan polemik, khususnya bagi mereka yang menjadi peserta. Berdasarkan aturan baru dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PPDPP Kementerian PUPR, batas penghasilan MBR adalah 8 juta rupiah per bulan. Meski akan dipotong gajinya setiap bulan, tetapi tidak semua pekerja bisa mendapatkan rumah murah dari program pemerintah. BP Tapera membatasi peserta yang bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan rumah iuran Tapera ini mulai dari pekerja bergaji upah minimum hingga MBR. Artinya peserta yang gajinya di atas 8 juta rupiah per bulan tidak bisa menikmati fasilitas kredit murah ini. Hal ini yang menjadi atau memicu pro dan kontra di masyarakat. Terlebih mengenai Tapera muncul di tengah masa pandemi. Masalah baru yang kemudian muncul adalah transisi perubahan dari Bapetarum ke BP Tapera. Rupanya meninggalkan masalah, yakni masalah pencairan tabungan yang tersendat. Hingga kini tabungan ratusan PNS tidak bisa cair, padahal likuidasi Bapetarum PNS sudah dilakukan sejak Maret 2018. Pelik sekali sepertinya untuk masalah kepemilikan, untuk masalah ikut program Tapera ini. Kalaupun misalnya memang ada beberapa persyaratan tertentu untuk bisa memiliki rumah dengan cicilan murah,
Dan ini juga sudah ada persyaratan-persyaratan yang misalnya salah satunya adalah maksimum gaji 8 juta rupiah. Dan kalaupun misalnya juga di atas 8 juta rupiah, belum bisa memiliki untuk masalah bisa menjadi salah satu peserta tapera. Tapi kalaupun misalnya ada beberapa PNS ataupun misalnya ASN yang sudah membuat sebuah tabungan yang tadinya juga pengalihan dari Bapperta Harum menjadi BP Tapera yang sampai saat ini juga bagaimana dengan kondisi masa pandemi ini. Nanti alasannya adalah karena masa pandemi jadi semuanya bergerak jadi seperti lamban. Terus bagaimana dong dengan bisa mengimplementasikan program tersebut kepada masyarakat dan benar-benar ada nantinya dan tidak lama juga dikarenakan masa pandemi yang sedang berlangsung. Ya, kalau kita lihat setelah adanya Undang-Undang Tapera ini memberikan angin segar ya layaknya. Harusnya, kan? Tapi kalau kita lihat dari PP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah seolah menjadi persoalan besar karena masih banyak potongan-potongan para pegawai baik dari JHT maupun dari BPJS. Sekarang ada lagi Tapera yang misalnya dikelola oleh BP Taperum ini menjadikan satu persoalan besar karena hingga saat ini juga di masa pandemi seperti ini apalagi ada turunan bahwa yang bergaji 8 juta ke atas tidak bisa mendapatkan rumah. Jadi sudah dipotong. Karena memang ini kan diperuntukkan untuk misalnya yang memiliki gaji masih terutama berpenghasilan rendah. Kalaupun misalnya semuanya nanti diperbolehkan, nanti yang ada kan jadinya agak kerepotan. Siapa yang lebih didulukan atau diprioritaskan kan, Medi? Tapi kalau misalnya pemotongan gaji ini terlalu banyak dari sisi A dipotong 3%, dari sini dipotong 3%. Jadi juga setidaknya pendapatan yang dimiliki juga semakin rendah dong. Ya, berapa jumlah tenaga kerja yang di Indonesia harus disiapkan oleh pemerintah terkait dengan perumahan ini juga mungkin masih di awang-awang ya buat kita ya. Kalau di Jakarta sendiri mau ditaruh di mana kita perumahannya ya? Itu dia, setidaknya juga mencari lokasi yang agak seperti tidak bisa di tengah kota kan. Nggak bisa. Dan kalaupun misalnya untuk masalah kondisi sampai saat ini, apakah memang akan lebih prioritas untuk melaksanakan program Tapera atau lebih didahulukan untuk masalah membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya, karena jumlah pengangguran sampai saat ini kan masih sangat tinggi, PHK masih terus dilakukan karena masa pandemi saat ini. Jadi kalau pandemi seperti ini yang sudah bekerja atau hingga saat ini masih melakukan pekerjaan masih khawatir, masih dipotong lagi gaji saya untuk Tapera ya. Langsung ngenes kan, kalau bahasa gitu langsung ngenes gitu. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi lanjut akan kami berikan setelah jeda berikut. Masih bersama kami hingga akhir acara, tentunya di Suara Parlemen. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga taksiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi,
dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro mengakui pihaknya juga berkeinginan untuk secepatnya mengembalikan dana para PNS yang sudah pensiun. Terlebih saat ini PP soal BP Tapera sebagai badan pengganti Bapetarum sudah terbit. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan dana yang terdapat dalam program jaminan hari tua yang dikenal dengan JHT BP Jamsostek tak dapat dialihkan ke tabungan perumahan rakyat. Artinya, meski pekerja telah terdaftar sebagai peserta program BP Jamsostek, mereka masih tetap diwajibkan untuk membayar pungutan program Tapera. Hal ini lantaran dalam pengelolaan dana JHT tidak ada akun khusus untuk layanan tambahan perumahan. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura yang memisahkan dana JHT dengan program perumahan, dan keberadaan pembiayaan perumahan dalam program JHT tersebut sebelumnya juga menjadi alasan pengusaha menolak program Tapera. Selain tumpang tindih tanggungan perusahaan atau pengusahaan untuk Tapera tambahan iuran peserta JHT BP Jamsostek sekitar 3,7% dari tarif kepesertaan akan makin membebani perusahaan. Nah, kan benar kalaupun misalnya nantinya juga para pegawai walaupun misalnya persyaratannya adalah yang berpenghasilan rendah, tapi beberapa konsep program juga ternyata tidak bisa digabung-gabungkan. Pasti misalnya untuk masalah Tapera akan dipotong gajinya sebesar 3%. Untuk masalah jaminan hari tua juga akan membutuhkan pemotongan lagi sebesar 3%. Belum yang lainnya. Jadi dengan kondisi sampai saat ini, apa sih keuntungan yang bisa didapatkan oleh para pekerja ataupun misalnya buruh di Indonesia dengan kondisi beberapa sektor-sektor dari program yang sudah ada ini akan dipotong dari gaji kita sebesar 3% dari satu program yang akan dibuat. Nah, kalaupun misalnya ini apakah pemerintah juga bisa menjawab di saat misalnya juga ini bisa dicairkan? Sulit nggak ya untuk bisa mencairkan misalnya tabungan yang sudah kita tabung, tapi kita tidak mendapatkan rumahnya, misalnya bisa dicairkan uangnya. Nah, ini ribet lagi jadi urusannya. Jadi kayak tabungan ya sebenarnya. Ya memang kalau dibaca dari Undang-Undang Tapera ini bahwa ini kan semacam subsidi silang ya antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Ini jadi sistemnya mungkin hampir sama kayak BPJS Kesehatan. Jadi saling bahu-membahu. Tapi dengan konsep seperti ini kan masih banyaknya tumpang tindih. Misalnya tadi Bu Sri Ida Fauzia juga mengatakan bahwa JHT sendiri masih dipotong karena tidak ada klausul atau akun sendiri untuk pemotongan karyawan. Kasian sekali. Untuk Jamsosteknya masih dipotong, Taperanya nanti dipotong lagi. Ada BPJS Ketenagakerjaan dipotong, BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan dipotong, banyak sekali untuk masalah pemotongan di Indonesia. Tapi kalaupun misalnya pemotongan dilakukan tidak apa-apa kalau misalnya memang juga program berjalan dengan maksimal ataupun misalnya dengan semestinya. Tapi kalaupun misalnya ternyata sudah dipotong penghasilan juga rendah dan akhirnya juga program misalnya tersendat. Atau ternyata misalnya seperti misalnya untuk masa pemotongan ini bisa juga dicairkan misalnya gitu, ada beberapa program yang bisa ditawarkan seperti itu, tapi ternyata pada saat niat untuk mencairkan itu tidak bisa ataupun bukannya tidak bisa atau mungkin sangat sulit sekali membutuhkan waktu yang lama. Terus bagaimana dong nasib kita? Kamu kebayang nggak para pengumpul dana ini seolah-olah seneng ya namanya ngumpulin dana ya, jumlahnya miliaran, triliunan, ujung-ujungnya masuk kasus pidana, mereka kabur. Itu dia penggunaan misalnya memang pemotongan gaji dari seluruh pekerja di Indonesia juga menjadi amanah yang sangat besar, PR besar untuk pemerintah, ya kan? Tapi bagaimana juga kami sebagai pekerja juga bisa mendapatkan fasilitas tersebut disesuaikan dengan kondisi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini menjadi PR besar untuk misalnya kabinet saat ini setidaknya juga bisa merealisasikan berbagai program yang sudah diwacanakan. Dan setidaknya juga kalaupun misalnya ada beberapa tenaga kerja yang ingin juga mencairkan dari tabungan tersebut tidak dipersulit. Itu yang harapan kita bersama ya. Iya dong, digampangin semuanya. Karena masyarakat adalah butuh kenyamanan dengan bisa memberikan satu kontribusi besar kepada negara.
Minimal rumah sudah bisa didapatkan dengan baik, mungkin walaupun lokasinya agak jauh nggak apa-apa lah ya. Betul, dan sebenarnya setiap masyarakat Indonesia juga layak untuk bisa sejahtera. Ya. Pemirsa, dengan demikian Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Saya Yusra Yanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.